Inilah Radio Talk bersama Badan Pusat Statistik. Pendengar dan juga netizen, Badan Pusat Statistik atau BPS di tahun 2023 ini kembali menggelar sensus pertanian. Lalu apa sebetulnya sensus pertanian itu dan tujuan dari digelarnya sensus pertanian? Untuk membahasnya lebih lanjut, kita akan berbincang dengan Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Bapak Muhammad Edi Mahmud, dengan tema Sensus Pertanian 2023 dan pentingnya bagi pelaku usaha pertanian. Saya Beri Hamzah, inilah Radio Talk selengkapnya. Halo, selamat pagi Pak Edi, apa kabar Pak? Selamat pagi Pak Mas Beri. Ya, kabar baik Pak ya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Wah, ini sesuatu yang ditunggu oleh masyarakat, terutama yang bergerak di bidang usaha pertanian. Ada lagi nih, Sensus Pertanian 2023. Saya sempat baca-baca nih Pak. Jadi katanya Sensus Pertanian ini digelar setiap 10 tahun sekali, tapi di tahun yang berakhiran 3. Betul begitu ya Pak Edi ya? Betul Pak, jadi Sensus Pertanian memang 10 tahun sekali di tahun yang berakhiran 3. Jadi ini tahun 2023 kita sudah 7 kali sebetulnya melakukan kegiatan sensus pertanian dari tahun 63, 73, 83, 93, 2003, 2013 dan ini terakhir tahun 2023 yang sekarang ini sudah yang 7 kali dari sensus pertanian yang pernah BPS lakukan. Dari sisi aturan ataupun regulasi, dasar dari digelarnya sensus pertanian ini apa sih Pak Edi? Jadi yang pertama sesuai dengan Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 97, memang kita juga diwajibkan untuk melakukan ada 3 kegiatan sensus besar sebetulnya, sensus penduduk, sensus ekonomi dan sensus pertanian. Nah, ini sensus pertanian itu dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 97. Namun kita sebagai negara juga di pergaulan internasional ya kita juga mengikuti beberapa rekomendasi, terutama kalau sensus pertanian ini terkait dengan rekomendasi dari Badan Pangan Dunia ya FAO yang merekomendasikan bahwa pada tahun-tahun ini harusnya kita melakukan sensus pertanian. Nah, salah satunya karena kita juga barangkali tahu nih beberapa waktu belakangan ini masalah pangan juga menjadi masalah yang cukup lagi bikin masalah gitu secara global gitu ya. Iya. Kali pernah dengar harga pangan di tingkat global meningkat dan sebagainya. Persediaan serta kesediaan nutrisi dari pangan itu sendiri secara global ya kalau kita baca-baca berita dari media-media luar negeri itu beberapa waktu belakang ini juga cukup menjadi sorotan barangkali Bang Beri. Nah, kita lanjutkan juga nih Pak, kalau ada pendengar ataupun netizen yang mau bertanya langsung dengan Pak Edi boleh ya tentang sensus pertanian 2023 ini Pak ya. Kita buka, boleh, kalau ada yang mau tanya via SMS atau WA silakan di 081 180 6543. Karena kami gelar secara online, jadi Anda bisa lihat atau mendengarkannya juga melalui live streaming di media sosialnya Elsinta. Di salah satunya ada di kanal YouTube-nya Elsinta juga, perbincangan kita di pagi hari ini. Nah, ini yang saya baca ada 7 subsektor ya, yang nantinya akan jadi bahan pelaksanaan sensus pertanian ini. Mungkin bisa dijelasin juga nih Pak Edi. Ya, jadi ini tahun ini sensus pertanian ini unik, Bang Wery. Jadi ini sensus ke-7, subsektor yang disensus katakanlah juga ada 7, jadi double 7. Ada tanaman pangan, ada hortikultura, perkebunan, ada peternakan, perikanan, kehutanan dan jasa pertanian. Nah, jadi ada 7 subsektor yang nanti kita akan sensus ya, jadi petugas kami akan datang ke kegiatan-kegiatan tersebut. Bang Beri barangkali begini, kalau kita bicara sensus pertanian ini sebetulnya bicara
sebagian besar masyarakat kita, Pak. Jadi kalau kita melihat dari share pertanian nih, dari sisi ekonomi, Hmm. share pertanian untuk nasional katakanlah, berapa sih sebesarnya share pertanian dari sisi ekonomi? Kalau kita catat dari PDB kita, produk domestik bruto secara nasional, pertanian itu sumbangannya sekitar kalau tahun 2022 itu sekitar 12,40% dari total PDB Indonesia. Oke. Nah, untuk yang triwulan pertama di tahun 2023 memang ada sedikit menurun, tapi itu memang biasanya di triwulan 1 turun, kami mencatat sekitar 11,7%. Nah, ini baru bicara share terhadap kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Hmm. Nah, sementara kalau kita bicara penyerapan tenaga kerjanya di pertanian ini cukup besar juga. Jadi kalau kita bicara seluruh tenaga kerja yang ada di Indonesia yang berada di sektor pertanian itu sekitar 38,7 juta. Artinya jumlah yang cukup besar, mendekati 40 juta penduduk yang bekerja di sektor pertanian, atau kalau secara persentase itu sekitar 28,6. Jadi kalau bahasa sederhananya nih, kalau ada 10 orang kerja itu ya sekitar 3 orang itu kerjanya di Di sektor sektor pertanian. pertanian ya. Nah, jadi cukup besar nih ketika kita bicara pertanian itu kita bicara tenaga kerja sekitar ya 38 jutaan orang. Cukup besar sekali. Ya kalau kita bandingkan dengan sektor-sektor lain ya. Karena sektor pertanian itu menjadi sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Ya. Nah, ketika kita bicara pertanian, ini sebetulnya kita lagi membicarakan nasib begitu banyak masyarakat di Indonesia. Begitu, Bang. Ya. Nah, Pak Edi, kalau kita berbicara tentang sensus yang dilakukan oleh BPS, tadi Bapak di awal juga sudah menjelaskan ya, ada beberapa sensus yang dilakukan, salah satunya adalah sensus pertanian ini. Kalau saya mundur sejenak, ada juga kan sensus ekonomi. Nah, kalau sensus ekonomi itu kalau nggak salah untuk mengcapture atau memotret kondisi ekonomi Indonesia sehingga nanti dijadikan basis data dari pemerintah untuk mengeluarkan atau merancang strategi ekonomi nasional. Apakah untuk sensus pertanian kurang lebih mirip-mirip, Pak? Tapi hanya saja ini memang karena fokusnya di sektor pertanian sehingga kebijakan nanti yang akan dihasilkan dari sensus pertanian ini di sektor pertanian begitu. Detailnya seperti apa? Tujuan dari sensus pertanian ini apa sebetulnya? Ya, jadi begini Bang Ferry, sama barangkali ya sensus. Kalau tadi sensus ekonomi bicara kegiatan ekonomi tapi di luar sektor pertanian, Ya. nah, pangan, industri dan seterusnya ya, dagang sampai jasa lah. Nah, khusus pertanian ini memang fokusnya hanya bicara tentang pertanian. Nah, tujuannya apa? Ada beberapa sebetulnya tujuan dari sensus pertanian. Salah satunya adalah ingin memotret, katakanlah, memotret dari 10 tahun terakhir ini apa ya yang berubah dari pertanian di Indonesia. Potretnya, apa strukturnya, macam-macam ya, bisa petaninya kayak yang berubah, pola produksinya, Lahannya atau gitu misalnya, Pak. lahannya berubah, atau barangkali tata niaga pertaniannya dan sebagainya. Ada yang berubah. Nah, tentunya kalau kemudian kita mampu memotret ini dengan baik, dengan clear, dengan jelas, tentunya ini akan menjadi dasar bagi pemerintah di dalam mengambilan kebijakan, terutama program pembangunan di bidang pertanian. Ini salah satunya. Yang kedua, barangkali kami juga berharap dari sensus pertanian ini kita bisa melakukan benchmarking. Artinya benchmarking ini barangkali dari tahun 2013 ke 2023 data-data pertanian yang dihasilkan dari survei-survei ataupun data pertanian yang kita kumpulkan dari kementerian dan lembaga, ada hal yang perlu kita benchmark kembali karena barangkali cakupan dan sebagainya metodologi yang berbeda. Maka dengan sensus pertanian yang kita coveragenya jauh lebih besar, ini akan menjadi tolok ukur benchmark dari data-data yang kita kumpulkan selama 10 tahun terakhir. Nah, kepentingan lain barangkali ini kepentingan internal BPS. Sensus biasanya itu untuk
membuat kerangka sampel untuk survei-survei pertanian yang nanti kita akan laksanakan setelah selesai sensus pertanian 2023. Gitu barangkali. Ya, biasanya kalau kita tahu ada kementerian lembaga suka menggunakan data dari BPS, itu adalah hasil dari survei-survei semacam ini ya. Kalau di bidang pertanian mungkin ya sensus pertanian seperti yang kita bahas di hari ini. Nah, Pak, sasarannya dari data-data ini yang di-collecting nanti oleh petugas-petugas dari sensus pertanian ini, itu apa? Siapa-siapa saja yang jadi sasaran sebetulnya? Jadi kalau sensus pertanian ini ya, sensus pertanian pokoknya semua kegiatan pertanian lah katakanlah secara gampangnya. Baik itu yang dilakukan oleh perorangan atau juga dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang berbadan hukum, atau juga usaha-usaha pertanian lainnya yang bukan perorangan maupun bukan berbadan hukum. Apa misalnya yayasan ada sekolahan yang punya lahan pertanian khusus, ada pesantren dan sebagainya. Jadi di samping yang perorangan saya rumah tangga, saya misalnya sebagai petani ya, atau misalnya saya punya ternak banyak, saya pasti akan dicacah dalam sensus pertanian ini. Atau ada beberapa perusahaan yang berbadan hukum, kan sekarang banyak ya perusahaan-perusahaan yang perusahaan besar yang bergerak di bidang pertanian. Nah, termasuk juga yang lagi ngehit ini kan para milenial kita juga sekarang sebetulnya banyak yang petani milenial ya Pak ya. Petani milenial gitu ya, sudah mulai rame. Ada juga misalnya urban farming gitu ya, yang kita melakukan pertanian, lahannya kecil di daerah kota tapi masih bisa melakukan pertanian. Jadi pada prinsipnya semua kegiatan pertanian ya, sekali lagi tadi ada tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan dan sebagainya, ada itu pokoknya kita data semua di seluruh wilayah Indonesia, baik dia yang perorangan ataupun yang berbadan hukum, atau di luar itu perorangan atau bukan berbadan hukum ya, tadi contohnya sekolahan, pondok pesantren atau apapun yang punya. Ya. Saya berpikirnya karena tadi ini adalah sensus pertanian, jadi yang didata adalah mereka-mereka yang bekerja di sektor pertanian saja, Pak. Karena kan kita taunya ada petani, terus misalkan yang bergerak di sektor pertanian juga ya, usaha-usaha tadi. Tapi ternyata sampai merambah juga ke orang-orang yang memang tidak spesifik bergerak di sektor pertanian, tapi mereka punya lahan atau ladang, tadi sekolah juga, misalnya ada pesantren. Karena saya tahu juga Pak, ada beberapa pesantren yang memang anak-anak atau santriwan-santriwatinya ini mereka ikut bertani juga sebagai kegiatan mereka. Itu ternyata ikut didata juga ya. Ya betul Pak. Jadi kemarin kita juga ketika melakukan gladi bersih tahun lalu ya, kita juga mendatangi beberapa sekolahan, ada pondok pesantren dan sebagainya yang punya kegiatan pertanian yang tadi saya sebutkan. Dan kita juga lakukan pendataan. Pada prinsipnya pokoknya kita pengen tahu nih pertanian di Indonesia itu seperti apa ya secara lengkapnya gitu. Baik. Pak Edi, kita jeda dulu Pak. Dan untuk Anda pendengar serta netizen, kalau Anda punya pertanyaan sekali lagi silakan, karena kami live streaming juga ada di YouTube-nya Elsinta dan juga di Facebook. Kalau mau sampaikan komentar atau pertanyaan silakan Anda tinggal ketik aja di kolom komentar. Nanti saya sampaikan ke Pak Edi. Ini berkaitan dengan perbincangan kita di pagi hari ini ya. Jadi Badan Pusat Statistik di tahun 2023 ini kembali menggelar sensus pertanian. Nah, kapan sih pelaksanaannya? Terus informasi apa aja yang kira-kira akan dikumpulkan oleh BPS dalam sensus pertanian 2023 ini? Kita akan bahas setelah yang berikut ini. Radio Talk bersama Badan Pusat Statistik. Halo, siapa nih? Siapa? Ini Pak RT. Kamu sudah disensus pertanian belum? Hah? Diendus? Sensus? Usus? Saya nggak suka usus, Pak. Sensus pertanian. Apaan tuh, Pak? Jadi,
Pemerintah melalui Badan Pusat Statistik akan menyelenggarakan Sensus Pertanian 2023. Sensus akan dilaksanakan mulai 1 Juni sampai 31 Juli 2023 yang bertujuan untuk memotret kondisi pertanian Indonesia yang bermanfaat sebagai dasar dalam pengambilan berbagai kebijakan pemerintah di sektor pertanian. Ayo berperan aktif dengan menerima kedatangan petugas sensus dan berikan jawaban dengan jujur dan benar. Sensus Pertanian 2023 mencatat pertanian Indonesia untuk kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani. Pertanian negeri kita. Jadi, sekarang kamu sudah paham kan? Sudah, Pak. Kalau begitu saya siap diendus. Sensus! Radio Talk bersama Badan Pusat Statistik. Nah, jadi untuk Anda pendengar El Sinta atau netizen yang masuk ke kategori pelaku usaha pertanian di Indonesia, Anda sudah siap untuk disensus pertanian atau belum? Yang akan dilakukan oleh Badan Pusat Statistik. Ingat ya, ini sensus, bukan endus atau usus kayak iklan yang tadi Anda dengar ya. Jadi sensus pertanian 2023. Nah, tentang apa saja sih kira-kira yang akan dikumpulkan oleh sensus pertanian 2023 ini, yang waktunya nanti mungkin juga akan dijelaskan oleh Pak Edi. Langsung nih Pak, mungkin bisa dijelasin Pak, apa sih yang akan dikumpulkan dalam sensus pertanian 2023 ini Pak? Ya, terima kasih Bang Ferry. Jadi apa sih yang mau dikumpulkan ya? Sebetulnya kalau kita bicara itu banyak sekali yang mau dikumpulkan dari sensus pertanian. Ya. Jadi antaranya mungkin kita bicara masalah lahan gitu ya, kepemilikan, kemudian tanaman yang dihasilkan di pertanian, padi, palawija, perkebunan, sebagainya ya. Termasuk teknis bagaimana menanam, budidaya itu juga. Betul. Jadi pola produksinya, teknik budidaya pertaniannya seperti apa, serta barangkali perlu juga kita sampaikan bahwa kita juga melihat profil petani ya. Jadi petani ini, kalau saya bilang petani ini macam-macam, ada tadi yang saya bilang tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan sebagainya, serta barangkali yang terkait dengan masalah budidaya pertanian itu sendiri, mungkin ya produktivitasnya, produksinya seperti apa, struktur biaya pertaniannya seperti apa dan sebagainya. Nah, sehingga memang kalau kita lihat ada beberapa informasi strategis yang dihasilkan, misalnya ya tentang struktur demografi petani kita seperti apa sih sebetulnya, karena kita menengarai Bang Ferry ya, bahwa di pertanian ini kita sedang mengalami yang namanya aging population pertanian gitu. Jadi petani ini di Indonesia semakin menua gitu. Artinya menua itu lebih banyak para petani ini berusia tua gitu. Jadi sangat sedikit sekali petani yang berusia muda gitu. Jadi itulah yang kemudian kita harus gali. Kemudian kita juga bicara mungkin nanti ada produksinya berapa sih 1 tahun atau 1 periode waktu tertentu ya, sehingga kita bisa tahu nih kalau untuk dalam 1 tahun sebetulnya produksi padi, palawija kita atau misalnya hortikultura kita itu seperti apa. Itu yang banyak sekali sebetulnya. Di antaranya mungkin juga kita bicara ada petani gurem, kemudian ya ada kita juga nanti berusaha untuk menampilkan data petani itu secara geospasial gitu. Jadi geospasial itu nanti petani kita bisa tahu nih posisi petani ini di mana dan sebagainya. Itu Bang. Nah, untuk data-data yang dihasilkan dalam sensus pertanian 2023 ini apa saja Pak? Ya, itu tadi yang saya sampaikan ya. Salah satunya adalah kita melihat data pokok pertanian nasional. Oke. Nah, dan petani gurem tadi ya? Ya, petani gurem, kemudian juga ada indikator Sustainable Development Goals, SDGs ya. SDGs pertanian. Kita juga berusaha untuk yang tahun ini atau tahun 2023 yang baru nih barangkali ada namanya small scale food producer atau petani dalam skala kecil.
sesuai dengan standar FAO dan data geospasial in statistik pertanian. Nah, jadi ini beberapa data yang nanti dihasilkan dari sensus pertanian tahun 2023. Nah, ini kan tentu dengan dilakukannya sensus pertanian 2023 harus ada manfaatnya nih, betul ya Pak Edi ya? Nah, manfaat yang bisa didapat misalnya untuk masyarakat dan juga untuk pemerintah apa sih Pak? Ya, tentunya kita melakukan kegiatan sensus pertanian ya sudah selayaknya, sudah seharusnya ada manfaat bagi pemerintah maupun bagi masyarakat. Yang paling jelas bagi pemerintah, dari data-data yang dihasilkan dari sensus pertanian itu nanti akan bisa menjadi basis barangkali ya, dasar pengambilan kebijakan di bidang pertanian, pembangunan pertanian. Kalau misalnya nanti kita tahu tata niaga pertanian seperti apa, produktivitas pertanian seperti apa, atau pola distribusi, pola produksi dari pertanian seperti apa, nah kondisi real yang terjadi di lapangan seperti apa, itu akan menjadi dasar bagi pemerintah ya di dalam pembuatan kebijakan-kebijakan program pembangunan di bidang pertanian. Ini kalau kita bicara pertanian nih, mungkinkah misalnya kekurangan irigasi misalnya nih contoh saja ya, atau bagaimana sih sebaiknya pola tata niaga yang bagus di pertanian gitu supaya program-program pembangunan di pertanian itu berdampak positif ya terhadap petani di Indonesia. Nah, bagi masyarakat atau petani itu sendiri sebetulnya juga punya manfaat. Nah, kalau kita bicara bagi petani apa ya manfaatnya? Nah, tentunya mereka juga bisa melihat kondisi pasarnya seperti apa, produktivitasnya seperti apa, daya saing petani itu kalau kita bicara pertaniannya seperti apa. Atau barangkali mungkin kalau lihat sekarang misalnya ada terjadi tren jenis tanaman pertanian atau pola tanam, sebaran ketersediaan pupuk, penggunaan bahan sebagainya, itu yang kemudian akan menjadi merubah mindset para petani kita. Nah, apalagi sekarang kita lagi fokus ke pertanian yang berkelanjutan atau ramah lingkungan. Nah, selain itu sendiri sekarang kan banyak petani milenial yang melek teknologi informasi nih. Nah, data-data ini dari sensus pertanian di 2023 bisa dimanfaatkan ya secara optimal dengan bantuan misalnya kecerdasan buatan atau artificial AI ya, artificial intelligence dan pemetaan spasial dan sebagainya. Ini pasti menarik gitu ya. Ada misalnya apalagi secara spasial. Di sini produksi padinya melimpah, misalnya produksinya kurang dan sebagainya secara spasial. Kita bisa bicara tentang supply and demand produk-produk pertanian. Ini sangat menarik tentunya bagi para petani itu sendiri ya, terutama mereka-mereka yang kemudian mampu memanfaatkan teknologi untuk kepentingan kegiatan ekonomi pertanian itu sendiri. Oke. Ini kan juga tentu membutuhkan para petugas-petugas yang ada di lapangan, Pak. Ada berapa banyak nanti petugas yang akan dilibatkan untuk sensus pertanian ini, Pak? Oke, jadi petugas kita itu kalau tidak salah itu mendekati 200.000 ya, tepatnya sekitar 196.000 petugas lapangan. Oke. Di petugas lapangan di seluruh wilayah Indonesia, artinya ada sekitar 200.000-an orang. Kalau ditanya, kan kalau sekarang ini sering nih Pak, ada orang yang mengaku-ngaku petugas terus kemudian sering ada berita viral gitu, ada ngaku padahal sebetulnya bukan petugas sensus kita ya. Karena kadang-kadang ya namanya sekarang dengan kondisi yang seperti ini, segala sesuatu dimanfaatkan untuk yang nggak benar gitu. Nah, banyak jadi oknum ya, atau petugas oknum yang oknum orang tertentu yang nyamar jadi petugas gitu misalnya ya.
Nyamar, betul. Oleh karena itu, petugas kami juga punya ciri-ciri nih. Ini benar nggak nih kalau petugas sensus pertanian dari BPS? Nah, para petugas kami itu dilengkapi dengan tanda pengenal bertuliskan nama petugas dari BPS, membawa surat tugas dari BPS kabupaten kota setempat. Nah, karena yang mengelola petugas itu BPS kabupaten kota, maka dia membawa surat tugas dari BPS kabupaten kota setempat, nah serta mengenakan topi berlogo sensus pertanian 2023. Nah, kalau ada orang yang misalnya mengaku-ngaku sebagai petugas sensus pertanian, mendatangin rumah tangga atau mendatangi rumah-rumah mengaku dari BPS, tetapi tidak membawa ciri-ciri yang tadi saya sebutkan, masyarakat boleh menolak. Jadi, tapi kalau itu memang ada surat tugas, ada, kemudian ada tanda pengenal yang bertuliskan nama petugas dari BPS, kemudian juga membawa surat tugas, mengenakan topi berlogo sensus pertanian 2023, memang itu betul petugas kami yang kami terjunkan untuk membantu kami di dalam pelaksanaan sensus pertanian 2023. Berarti pendengar El Sinta, kalau misalkan nanti pada saat pelaksanaan sensus pertanian ya Pak Edi, itu bisa dong ya, misalkan rumah saya atau pendengar didatengin sama orang yang mengaku sebagai petugas dalam pelaksanaan sensus pertanian. Saya boleh nanya dong ya surat tugasnya, tanda pengenal, atributnya tadi, supaya kita tidak dibohongi atau tertipu gitu misalnya ya. Betul sekali. Jadi masyarakat berhak untuk menanyakan mana surat tugasnya, mana tanda pengenalnya yang menyatakan dia bahwa dia itu petugas dari BPS dengan ciri-ciri yang seperti itu tadi. Kalau ragu, monggo silakan saja ditanyakan. Kalau perlu misalnya katakanlah ada pihak-pihak yang memanfaatkan kondisi ini, silakan nanti dilaporkan ke BPS ya. Oke. Petugas kami sudah saya bekali seperti itu semua. Pak Edi, ini kan karena sensus pertanian dilaksanakan setiap 10 tahun ya, terutama di tahun yang berakhiran 3. Dari tahun 2013 ke 2023 ini kan rentang waktunya panjang Pak, 10 tahun. Ada inovasi-inovasi baru nggak sih yang membedakan antara sensus pertanian di tahun 2013 misalnya dengan yang sekarang nih Pak? Ya. Jadi kalau perbedaan barangkali yang cukup mencolok ya. Kalau yang sekarang di tahun 2023 kita melakukan sensus ini dengan metodologi standar konsep-konsep yang dipakai secara internasional. Kenapa itu harus kami lakukan? Karena data-data yang dihasilkan oleh BPS itu, kalau dalam hal ini katakanlah tentang pertanian, data-data itu bisa dikomparasi dengan data-data negara lain. Nah, jadi prinsip dari statistik itu mesti harus comparable gitu. Standarnya sama, metodologinya sama, sehingga kalau misalnya pengen membandingkan, katakanlah misalnya data-data pertanian di Indonesia dengan data di luar negeri, misalnya negara lain, itu seperti apa? Jadi kita harus metodenya secara internasional, konsepnya juga secara internasional, dan ini bisa dibandingkan. Kalau bahasa kami, kalau mau membandingkan ya apple to apple ya. Jadi kalau bandingkan apel ya dengan apel, pisang dengan apel, yang tentunya pasti akan berbeda. Nah, data-data juga harus punya standar. Itu yang kami lakukan. Yang kedua, bahwa pengumpulan data kita ini sekarang karena kemajuan teknologi juga untuk mengurangi kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh petugas atau kesalahan penyalinan dan sebagainya, kita memakai pendataan yang namanya multimode pendataan. Jadi ada beberapa moda pendataan nih. Jadi ada yang petugas kami itu membawanya kuesioner ya, kuesioner sama kuesioner dalam bentuk cetak gitu ya.
kuesioner, kemudian dia mendata, menanyakan ke responden, dia catat di kuesioner. Ini yang dilakukan oleh sebagian besar. Namun selain dengan kuesioner yang tadi dicatat, kami juga melakukan pendataan dengan metode yang namanya KPI ya, KPI atau Computer Assisted Personal Interviewing. Jadi petugas kami dilengkapi gadget, nah kemudian nggak bawa kertas lagi, nanya ke responden, nah langsung di situ, langsung dimasukkan di KPI. Kayaknya gadgetnya bisa mungkin tab ya, atau gadget yang lain yang kompatibel dengan sistem kami. Nah sehingga petugas ini tidak membawa lagi nih kertas. Nah, iya, kalau kertas kan repot tuh Pak untuk mengumpulkan, terus bisa saja terselip, tersisi. Kalau pakai gawai atau gadget, pasti kan nanti ada server atau apalah namanya ya, di datanya masuk langsung ke satu tempat terpusat gitu jadinya ya. Nah, betul. Wah, canggih juga nih ya. Itu juga, iya, jadi itu juga untuk mengurangi kesalahan catat lah dan sebagainya gitu sistem. Nah, kemudian untuk yang kegiatan pertanian dalam bentuk perusahaan ya, perusahaan itu ada yang namanya kita metodenya namanya KWI ya, Computer Assisted Web Interviewing. Jadi perusahaan bisa masuk ke link kuesioner yang kita kirimkan ke perusahaan tersebut, perusahaan pertanian. Jadi bisa melakukan pengisian secara mandiri. Nah, ini memudahkan juga nih bagi responden kami. Nah, terutama yang bentuk perusahaan besar nih, karena kan kadang-kadang karena namanya perusahaan, kesibukannya banyak dan fleksibilitas waktunya sangat terbatas ya, sehingga mereka lah kalau ada link yang dikasihkan dia isi sendiri, kapan saja boleh mengisi sampai dengan tenggat waktu yang kita berikan kepada mereka. Nah, itu kemudian selain metode pendataan tadi, ya yang ketiga itu kita berusaha nih menangkap isu-isu strategis nih. Kalau sebelumnya di sensus-sensus sebelumnya kita belum pernah menangkap misalnya tentang urban farming. Sekarang karena kondisinya jauh berbeda, kondisi kita, maka sudah saatnya juga BPS berusaha untuk urban farming. Kemudian tadi yang saya bilang petani milenial, sekarang banyak ternyata. Berarti survei atau sensus pertanian ini juga mengikuti perkembangan zaman, terutama perkembangan di bidang pertanian ya. Karena tadi sudah 10 tahun, dulu kan nggak 10 tahun yang lalu kita nggak mendengar tuh ada petani milenial, urban farming misalnya. Betul sekali. Jadi ini inovasi-inovasi yang luar biasa. Pak Edi, sudah ada beberapa pertanyaan nih Pak dari netizen, saya bacain dulu, tapi jawabannya setelah kita jeda nih Pak. Ada Pak Levi, ini pertanyaannya untuk Pak Edi. Pak, ijon di sensus juga kah Pak? Supaya BPS mungkin juga bisa tahu data di lapangan lebih banyak mana nih, petani atau ijon, sehingga bisa tahu juga parameter kesejahteraan petaninya. Kita tampung dulu pertanyaan dari Pak Levi, nanti dijawab dan ditanggapi setelah yang berikut ini ya Pak Edi. Nah, untuk yang lain silakan kalau mau bertanya Anda bisa sampaikan di kolom komentar di Facebook atau di YouTube-nya Elsinta. Radio Talk bersama Badan Pusat Statistik. Hai pendengar, pemerintah melalui Badan Pusat Statistik akan menyelenggarakan Sensus Pertanian 2023 atau ST 2023. Subsektor yang didata dalam Sensus Pertanian 2023 adalah tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, dan jasa pertanian. Sensus pertanian akan dilaksanakan mulai 1 Juni sampai 31 Juli 2023. Ayo berperan aktif dengan menerima petugas sensus yang datang dan berikan jawaban dengan jujur dan benar. Informasi yang Anda berikan dijamin kerahasiaannya dan bermanfaat sebagai dasar dalam pengambilan berbagai kebijakan pemerintah di sektor pertanian. Sensus Pertanian 2023 mencatat pertanian Indonesia untuk kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani.
memajukan asa pertanian negeri kita. Pesan ini dipersembahkan oleh Badan Pusat Statistik. Pagi Pak PS, rumah baru nih. Iya Pak Mandor, tapi pusing. Rumah baru, dindingnya bermasalah. Ah, pas bangun pakai semen apa? Pakai semen yang terkenal itu. Makanya Pak WS, pakai semen merah putih Watersil. Semen pertama dan satu-satunya di Indonesia dengan teknologi efek daun talas, jadi air tidak merembes ke dalam dinding. Dinding tahan jamur, tidak beralkali, dan besi tulangan tidak berkarat. Nggak perlu tambah pakai pelapis anti bocor lagi. Berarti bisa buat cor-coran juga dong. Bisa banget. Apalagi sekarang semen merah putih ada promo sukses. Bangun sukses tanpa stres dengan promo sukses, Saksemen bawa sukses. Menangkan hadiah rumah, mobil, motor, dan logam mulia diundi setiap bulan lebay. Dapatkan satu kode unik setiap belanja 10 sak semen merah putih atau 5 sak semen merah putih Water Shield. Kirim kode uniknya ke nomor WA 0818 254 535 dan saksikan pengundian langsung di YouTube Semen Merah Putih setiap akhir bulan selama tahun 2023. Sukses itu punya rumah anti badai plus dapat hadiah lebay. Info lebih lanjut, cek www.semenmerahputih.com. Radio Talk bersama Badan Pusat Statistik. Terima kasih pendengar dan juga netizen, Anda masih bersama kami dalam Radio Talk bersama Badan Pusat Statistik atau BPS. Kita masih ngobrolin tentang sensus pertanian 2023. Nanti mungkin Pak Edi juga bisa cerita timeline dari sensus pertanian 2023 ini seperti apa ya, mulai dari tahapan perencanaan, dari awal sampai nanti data-datanya mungkin disajikan ke publik atau ke lembaga-lembaga terkait. Nah tadi kita lanjut Pak, ada Pak Levi tadi ya, pertanyaannya ijon di sensus juga nggak Pak? Supaya BPS nanti bisa tahu mengenai data di lapangan, lebih banyak mana petani atau ijon, sehingga bisa tahu parameter kesejahteraan petaninya. Kemudian juga ada yang beberapa pendengar baru bergabung seperti Pak Yayat, kemudian juga ada Pak Mas Ruri. Ini pertanyaannya sama nih untuk Pak Yayat dan juga Pak Mas Ruri ya, yang menanyakan sensus pertanian ini untuk apa sih Pak? Apa untuk melengkapi data kekayaan atau apa? Apakah juga untuk melihat kemampuan rakyat atau apa? Mendata kebutuhan pupuk juga kah misalnya yang dibutuhkan oleh para petani kita? Ini pertanyaan dari Pak Yayat, kemudian dari Pak Mas Ruri. Mohon maaf, Pak Mulyana tadi yang bertanya sama ya. Tujuan utama sensus pertanian ini apa sih sebetulnya? Untuk meningkatkan pangankah? Silakan Pak Edi, mungkin bisa dijawab dulu tadi yang pertama. Oke. Pak Levi. Ya, terima kasih Pak Levi. Pertanyaannya masalah ijon ini. Jadi pemahaman saya yang namanya ijon itu ketika petani berproduksi katakanlah melakukan proses produksi, menanam dan sebagainya, kemudian di tengah jalan dijual ke pengijon, biasanya begitu ya Pak? Yeah. Ya Bang Ferry. Nah, jadi memang ketika pengijon itu membeli di tengah-tengah, katakanlah di tengah proses produksi belum panen, katakanlah begitu ya, itu kan dia sudah menanggung resiko dari kegiatan pertanian ya, biasanya seperti itu. Apakah akan dicatat? Iya, karena ini bahwa ketika pengijon itu menanggung resiko dari kegiatan pertanian, misalnya tiba-tiba pusok di tengah jalan dan sebagainya, itu masuk sebagai kategori pertanian kami. Nah, di kuesioner sensus pertanian tahun 2023 ada pertanyaan tentang kondisi pemanenan gitu. Jadi kondisi pemanenan misalnya apakah dipanen sendiri atau diijonkan atau ditebaskan atau panen puso atau tidak panen dan belum panen. Jadi pertanyaan inilah yang kemudian untuk memfilter tadi itu, jangan-jangan banyak petani ijon nih daripada petani yang sebenarnya. Nanti kalau dari sensus pertanian barangkali kita bisa lihat nih seberapa persen sih petani kita ketika melakukan proses produksi ternyata lebih memilih untuk diijonkan bahasanya gitu ya. Yaitu tanaman dijual sebelum masa panen gitu. Jadi itu nanti kami akan data juga. Nah kemudian tadi tentang apa sih tujuan? Pertanian tujuannya jangan untuk melampaui kekayaan kah? Atau melihat untuk mendata penyaluran pupuk misalnya tadi pertanyaannya. Ya pupuk dan sebagainya.
Nah, tadi sebetulnya sudah dijelaskan, kami jelaskan sensus pertanian kita bicara pola produksi, tata niaga dan sebagainya, produktivitas dari pertanian, termasuk di dalamnya pupuknya seperti apa dan sebagainya. Nah, dengan pertanyaan-pertanyaan yang jenis seperti ini sebetulnya kita bisa memberikan gambaran secara komprehensif tentang kondisi pertanian di Indonesia sampai kepada wilayah terkecil. Oke. Nah, termasuk juga tadi pupuk, misalnya kebijakan pupuknya nanti seperti apa yang cocok. Barangkali itu, Pak. Nah, ngomongin tentang timeline-nya. Tadi sedikit banyak kita udah dengerin tuh kapan sih pelaksanaannya ya. Tapi secara garis besar, Pak, mulai dari awal sosialisasi sampai nanti mungkin datanya dirilis dan bisa disajikan kepada yang berkepentingan, timeline ST 2023 ini seperti apa, Pak? Atau sensus pertanian ini seperti apa? Ya, jadi sebetulnya perencanaannya sudah mulai tahun lalu nih, Bang Wery. Jadi perencanaan sudah dilakukan, gladi bersih barangkali sudah berapa kali ya untuk tahun lalu. Nah, latihan juga sudah. Nah, sekarang di bulan Juni dan Juli, nah kita sudah pada tahapan pencacahan. Jadi petugas kami yang tadi sejumlah 196.000 mulai tanggal 1 Juni kemarin itu sudah melakukan pendataan sensus pertanian. Nah, kami berharap ya Juni sudah selesai di lapangan, kemudian bulan Agustus sampai bulan Oktober kita melakukan pengolahan data sampai Oktober selesai. Dan kita berharap di bulan Desember itu kita sudah punya gambaran data-data sementara tentang sensus pertanian. Ya. Nah, nanti finalisasinya mungkin di tahun 2024. Jadi angka sensus pertanian itu. Oke. Nah, karena ini kan sudah mulai berjalan ya, bahkan sejak tanggal 1 Juni ini tahapannya mungkin petugas-petugas sudah mulai melakukan pendataan ke lapangan. Kalau misalkan Pak ada pendengar El Sinta yang nolak untuk didata, ini gimana nih Pak? Ya, jadi sebetulnya kalau kita bicara peraturan perundang-undangan ini formal legal formalnya kita semua memiliki kewajiban atau mempunyai kewajiban untuk memberikan data ketika kita melakukan kegiatan sensus untuk. Nah, tapi kami dari BPS memang sampai sekarang lebih prefer atau preferensinya lebih pendekatan persuasif kepada para responden untuk memberikan data. Karena sebetulnya pelaksanaan ini manfaatnya luar biasa. Ya, bagi masyarakat lah terutama atau bahkan bagi responden sendiri kalau dia petani gitu. Jadi kalau data-data ini bagus, valid gitu sesuai dengan kondisi sebenarnya, maka pemerintah itu sudah punya gambaran yang betul valid dan tahu langkah atau kebijakan apa yang bisa diambil nanti untuk mengatasi persoalan tadi ya dari hasil sensus pertanian ini. Katanya banyak sekali masalah di pertanian. Nah, mari kita sama-sama nih bergabung, berpartisipasi dalam pelaksanaan sensus pertanian supaya data yang dihasilkan juga bagus. Nah, tapi mungkin ada yang menolak atau ingin didata, sudah didatangi tapi khawatir nih Pak soal kerahasiaan datanya. Nah, itu gimana tuh? Nah, itu juga menjadi concern kami. Jadi sesuai dengan peraturan perundangan nomor 16 tahun 97 ya sebetulnya di pasal 21 ya pertama bahwa BPS itu sebagai penyelenggara kegiatan sensus ya dalam kaitannya sekarang dengan sensus pertanian itu wajib menjamin kerahasiaan keterangan yang diperoleh dari responden. Jadi setiap kita survei, petugas kami itu dilarang menyampaikan data-data itu kecuali kepada BPS untuk kepentingan pribadi gitu misalnya. Jadi kerahasiaan itu dijamin oleh peraturan perundangan. Kalau mereka merasa dirugikan, boleh juga petugas kami ini dilaporkan ini kenapa data kami bocor dan sebagainya. Nah, kami sebagai lembaga juga berusaha untuk tetap menjaga kerahasiaan data-data personal dari responden-responden kami. Baik.
Pak Edi, kita jeda lagi Pak. Nanti kita akan lanjutkan di sesi terakhir ya. Masih ada mungkin beberapa hal yang perlu di-highlight, dijelaskan kepada para pendengar El Sinta. Radio Talk bersama Badan Pusat Statistik. Pendengar, Jakarta adalah kota dengan jutaan impian sebagai kebanggaan Indonesia yang menjadi pusat urbanisasi, lengkap dengan hiruk-pikuknya. Di tahun ini menjadi tahun untuk mengembalikan semangat kemenangan dan kejayaan melalui berlari. Nah, untuk mengembalikan esensi semangat kejayaan Jakarta, Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS bersama Harian Kompas menyelenggarakan LPS Monas Half Marathon. Temanya Restart for Change. LPS Monas Half Marathon 2023 mengajak kita untuk mengejar semangat baru yang lebih tinggi untuk menginspirasi negeri. LPS Monas Half Marathon digelar pada tanggal 2 Juli 2023 akan melewati rute yang meningkatkan experience kita. Diikuti 5.000 pelari melewati tempat-tempat historikal ibu kota Jakarta dari area Monas hingga Gelora Bung Karno. Raih total hadiah Rp992 juta serta jersey, bib, finisher jersey, finisher medal, dan finisher towel serta merchandise menarik lainnya. Sekali lagi, catat LPS Monas Half Marathon pada tanggal 2 Juli 2023. Daftar sekarang juga melalui website lpsmonashalfmarathon.com. Info lebih lanjut, cek Instagram @lps_IDIC atau @monashalfmarathon. Periode pembayaran pajak kendaraan bermotor telah berjalan sejak beberapa waktu yang lalu. Namun, kabar baiknya adalah bahwa peluang untuk memenangkan hadiah menarik dalam bentuk motor listrik masih terbuka lebar. Pendengar yang melakukan pembayaran PKB hingga 30 Juni 2023, Anda berkesempatan untuk memenangkan door prize yang menarik dengan mengunjungi kantor Samsat terdekat atau memanfaatkan layanan pembayaran online yang tersedia. Bagi warga Jakarta yang memiliki kendaraan bermotor, ini adalah momen yang tepat untuk melakukan pembayaran PKB. Dengan memanfaatkan kesempatan ini, wajib pajak tidak hanya memastikan kepatuhan mereka terhadap peraturan perpajakan, tetapi juga memiliki peluang untuk mendapatkan hadiah menarik. Jadi, jangan lewatkan kesempatan ini. Segera lakukan pembayaran PKB dan SWDKLLJ Anda sebelum 30 Juni 2023 dan peluang besar Anda memenangkan door prize motor listrik. Radio Talk bersama Badan Pusat Statistik. Sudah di sesi terakhir membahas tentang sensus pertanian 2023. Karena ini waktunya semakin terbatas, saya akan lebih cepat lagi menyampaikan pertanyaan ke Pak Edi ya. Pak, ini BPS berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga apa saja Pak untuk pelaksanaan ST 2023 ini? Ya, jadi kalau bicara koordinasi memang terutama dengan kementerian lembaga yang terlibat langsung di pertanian ya, semacam Kementerian Pertanian, ada Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, kemudian ada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Itu menjadi fokus dari koordinasi kita, termasuk juga di Bappenas, kementerian-kementerian lain yang termasuk Kementerian Dalam Negeri dan sebagainya. Jadi ini menjadi prioritas kami untuk menjadi partner atau stakeholder yang ikut bertanggung jawab terhadap pelaksanaan sensus pertanian. Karena bagaimanapun juga ini adalah tanggung jawab bersama. Nah, kita ingin berkoordinasi supaya data ini juga bisa dimanfaatkan oleh kementerian lembaga dan menjadikan keinginan Pak Presiden sebenarnya. Pak Presiden selalu berulang-ulang menyatakan, coba data pertanian itu sumbernya jangan banyak sumber dan banyak data. Jadi pengennya Pak Presiden berkeinginan datanya itu harus valid, harus satu dan bisa dibagi pakaikan oleh kementerian lembaga ya, supaya program pembangunan pertanian jauh lebih fokus lagi. Nah, kan tentu BPS butuh dukungan ya untuk pelaksanaan sensus pertanian ini. Betul. Dukungan apa yang kiranya diharapkan oleh BPS Pak dari kementerian lembaga atau KL tadi? Jadi kalau bicara dukungan, memang selama ini kami berkoordinasi, bersosialisasi dengan para kementerian lembaga. Mereka semua sudah melakukan dukungan penuh pada pelaksanaan sensus pertanian. Karena bagaimanapun juga data ini juga diperlukan secara bersama oleh mereka. Apa dukungannya barangkali ya bisa kita berharap mereka melakukan sosialisasi kegiatan kepada responden yang binaan mereka, kemudian
kementerian lembaga juga mendorong para pelaku kegiatan pertanian itu untuk berpartisipasi aktif dalam sensus pertanian 2023 dengan memberi jawaban yang sebenarnya dan menerima petugas kami dengan baik, ya, memberi jawaban yang betul sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Kami ingin berterima kasih juga kepada kementerian lembaga yang selama ini sudah berjibaku bersama-sama BPS untuk merencanakan, melakukan sosialisasi kepada mitra binaan, ya, terutama kepada Kementerian Pertanian, KKP, kemudian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika. Ya. Ini beberapa kementerian yang memang selama ini sudah membantu begitu besar kepada PPS. Nah, soal anggaran ini Pak, ini mungkin juga jadi pertanyaan dari pendengar ataupun netizen ya. Berapa sih anggaran yang dibutuhkan Pak untuk sensus pertanian di tahun 2023 ini? Ya, jadi kalau secara total ya kegiatan sensus pertanian itu memakan anggaran sekitar 2,8 triliun rupiah lah. Okay. Jadi anggarannya cukup besar. Kita juga berusaha memakai anggaran ini seefisien mungkin dan menjadi data yang dihasilkan juga kita ingin sevalid mungkin, ya, supaya dana yang besar itu betul-betul menghasilkan sesuatu yang berguna. Nah, sebetulnya dana yang besar itu lebih banyak untuk porsi yang terbesarnya dari 2,8 itu untuk memberi honor, ya, kepada tadi yang saya bilang ada 196.000 mitra kami di lapangan. Nah, jadi petugas ini sebagian mitra. Okay. Mitra kami di lapangan, bukan pegawai BPS, ya. Jadi mitra kami di lapangan yang dikontrak dengan beban kerja tertentu, ya, dia dikontrak dengan rate yang sesuai dengan daerahnya masing-masing. Jadi tidak sama, jadi kisarannya mungkin sekitar 3 sampai 4 juta ya di masing-masing daerah. Tidak sama tentunya antara yang daerah satu dan daerah yang lain, dan itu sudah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan, misalnya UMP dan sebagainya. Jadi opsi terbesar itu untuk memberi honor pada mereka. Ya, nah ini ada beberapa pertanyaan yang menanyakan informasi lebih lanjut. Mungkin saya bisa bantu ya, karena saya juga punya bahannya ini. Jadi untuk Anda pendengar ataupun netizen yang ingin bertanya lebih lanjut tentang sensus pertanian 2023, Anda bisa membukanya melalui website ST 2023 di sensus.bps.go.id/ atau /ST 2023. Saya ulangi, untuk websitenya Anda bisa buka di ST 2023 melalui sensus.bps.go.id/ atau /ST 2023. Atau Anda juga bisa mendatangi kantor-kantor BPS di provinsi, kabupaten, kota setempat di daerah Anda di jam pelayanan, yaitu di jam 8 sampai jam 4 sore, jam 8 pagi sampai jam 4 sore waktu setempat. Atau ada call centernya juga, dan ini bebas pulsa di 0800 0800, saya ulangi, di 0800 157 2023, atau juga bisa melalui WA. Jadi Anda tinggal chat aja, catat nomornya di 0811 1997 2023. Hanya chat saja ya, tadi nomornya di 0811 1997 2023. Dan operasi layanan ini setiap hari dari tanggal 5 Juni sampai 31 Juli 2023 pukul 8 sampai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pak Edi, sebagai penutup Pak, apa harapan dan juga imbauan dari BPS Pak tentang pelaksanaan sensus pertanian 2023 ini, Pak Edi? Ya, terima kasih Bang Beri. Jadi kami berharap menghimbau partisipasi dari seluruh pelaku pertanian, ya, pelaku usaha pertanian untuk bisa menerima petugas kami, kemudian bersedia di data dalam sensus pertanian 2023 ini dengan memberikan jawaban yang sejujur-jujurnya.
Dengan begitu data pertanian yang dihasilkan akan memberikan kondisi yang sebenarnya, dan ini untuk dasar dari kebijakan-kebijakan pemerintah, terutama pembangunan di bidang pertanian. Dan juga kita harus membantu ini karena nanti akan digunakan dalam transformasi sistem pertanian dan pangan nasional. Jadi sekali lagi kami berharap menghimbau masyarakat, pelaku kegiatan pertanian untuk bersedia di data, menerima tugas kami bersedia data dan memberikan jawaban yang sejujur-jujurnya. Jawaban Bapak Ibu semua sangat membantu pemerintah untuk menjadikan program pemerintah pertanian itu jauh lebih baik. Sekali lagi ketika kita bicara pertanian di Indonesia adalah berbicara banyak masyarakat karena ada sekitar 38 juta tenaga kerja yang berada di sektor pertanian. Baik. Pak Edi, terima kasih Pak untuk waktu dan juga penjelasannya. Mudah-mudahan berjalan lancar dan sukses. Amin. Masyarakat juga tadi secara terbuka bisa menyampaikan data-datanya yang valid sehingga nanti datanya bisa dimanfaatkan oleh stakeholder untuk mengambil kebijakan di sektor pertanian. Sekali lagi terima kasih Pak Edi. Selamat pagi Pak, sehat selalu. Selamat pagi Bang Berry.